Kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Saya menanggapi atau mengomentari dakwahnya Mr. TM yang sangat luar biasa. Namun kami sendiri tadinya nggak suka. Karena suka misuh, suka ngomong jorok, ngomong kasar. Sampai sekarang pun yang satu itu saya nggak suka. Tapi dakwahnya, isinya saya suka sekali. Karena siapapun di antara kita yang belajar spiritual, yang belajar tarekat, hakikat, dan makrifat, pasti melewati ajarannya Mr. TM. Nah, yang sangat unik dari Mr. TM ini karena dia dibedah dengan ilmiahnya, dengan logikanya. Di sini menceritakan tentang syariat, tentang akhirat. Akhirat itu akhirnya hayat. Jadi orang yang sudah meninggal, persepsi orang banyak, orang yang sudah meninggal baru ketemu akhirat. Namun dari Mr. TM ini, dari orang-orang sepuh juga udah pernah bilang, mati sak jroning urip. Bila mana kita dalam hidup ini sudah bisa mematikan seluruh jiwa raga kita, namun posisi hidup artinya meninggalkan keduniaan, tata harta dan wanita kita tinggalkan, yang ada di pikiran dan di hati kita hanya adanya Allah. Lambat laun sing sapa wong nglatih rasa pangrasa, maka ia akan terasa rosing rasa, rasa sejati sejatin rasa, rasa kasuman, rasa katuanan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Lama-lama kalau kita melatih rasa pangrasa di dalam hati kita, lama-lama kita akan merasakan Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita. Yang dikatakan Mi'raj akhirat tadi berarti kita harus bisa melewati diri kita. Kita harus melewati pikiran kita, pakai rasa hati kita. Di dalam hati kita ada rasa yang tidak kelihatan, itu bisa melewati diri kita. Kita nggak ingat apapun, adanya cuman Allah. Kita komunikasi dengan Allah, kita ngobrol dengan Allah. Cuman Allah tidak kelihatan, tapi kita yakini. Allah kita tidak kelihatan, tapi kita cintai. Allah tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Jadi yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu, siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan di hadapan Allah. Siapa yang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Di sini luar biasa. Namun siapapun di antara kita yang belum pakai hatinya, belum pakai rasanya, tidak akan mungkin sampai. Yang dikatakan Mr. TM itu benar. Jadi kajian makrifat itu bukan kajian syariat. Kalau seseorang masih di syariat, nggak akan mungkin bisa kenal Allah. Makanya dia harus naik di tarekat, di hakikat, dan di makrifat. Jadi sangat luar biasa Mr. TM terus dakwahkan ini di seluruh dunia. Namun yang saya tidak setuju, yang saya kurang baik, yang panjenengan yang tidak suka, misuhnya, menggoblok kan orang, merendahkan orang, ini yang saya tidak suka. Nah ini kalau bisa janganlah. Di dunia ini, di atas langit juga ada langit. Maka dari itu tetaplah mengajarkan kebaikan tentang Allah, tentang Nur Muhammad, tentang Kanjeng Nabi, tentang alam, tentang seluruh ini, tetap dengan bahasa yang santun, yang enak didengar, yang masuk di dalam rasa hati itu indah. Kenapa? Karena kita juga mengajarkan ke anak didik dan adik-adik kita dengan bahasa yang santun. Matur suwun Mr. M nuwun sewu, saya suka panjenengan, dakwah panjenengan isine sangat luar biasa. Bahkan siapapun orang, apapun agamanya, apapun ajarannya, bila sudah mengupas makrifat akan melewati ajaran panjenengan. Cuman sekali lagi, yang miso-miso, yang menjadikan orang, yang memaki-maki, yang merendahkan, tolong kalau bisa jangan. Supaya tetap adem indah dunia ini. Saya juga minta maaf Mr. TM kalau ada salah, karena saya termasuk kadang-kadang mengikuti panjenengan dan terus saya suka itu, yang saya tadi yang tidak suka yang bahasa negatif tadi. Silakan teman sahabat simak dari Mr. TM, tapi yang baiknya silakan ambil, tapi yang kurang pas di hati ya jangan diambil. Inilah tayangannya. Ini sangat luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Makassar, Jalan
Rambu Kali Raya Ki. Begitu ya. Nah, kita orang Selatan Ki mau bercerita sedikit memang tentang agama ya. Iya dah. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang bedanya agama syariat dan agama makrifat. Karena terlanjur mindset orang terdogma bahwa syariat itu agama, maka kita bedakan antara yang syariat dan makrifat. Karena secara zahirnya dua orang berbicara ini mirip-mirip ya. Ketika membahas makrifat, satu orang pelaku syariat dan satu orang pelaku makrifat ini mirip-mirip. Nah, orang banyak yang rancu. Pinternya orang syariat menceritakan makrifat, ini kadang-kadang mengecoh orang, dikiranya itu ahli makrifat, padahal bukan. Nah, bedanya antara agama syariat dan agama makrifat adalah agama syariat ini, padahal mestinya bukan agama ya. Syariat itu bukan agama, tapi proses menuju makrifat mesti lewat syariat. Syariat ini bukan agama, karena awaluddin ma'rifatullah, awal orang beragama, awal ya. Berarti kalau belum ma'rifat, dia pun oleh Nabi dianggap belum beragama. Tetapi prosesnya mesti lewat syariat dulu, kemudian lanjut ke metodologi tarikatullah, kemudian praktek di hakikat, barulah kemudian muncul resultante kuantum yaitu ma'rifatullah. Baru di ma'rifatullah awal orang mulai beragama. Nah, kebanyakan orang sekarang lagi latah membahas semua yang dianggap dengan hakikat, makrifat, spiritual, kebatinan atau olah rasa dan sebagainya. Tetapi ini mengecoh orang. Karena apa? Dia menceritakan di dimensi syariat dengan tata cara syariat, membahas tentang ilmu makrifat. Ini bahaya. Dia bukan pelaku, cuman hanya sebatas tahu pengetahuan saja. Membahas pengetahuan makrifat, maka orang mengira, oh dia itu ahli makrifat, padahal bukan. Nah, bedanya adalah makrifat yang disampaikan dengan tata cara syariat itu adalah makrifat pengetahuan. Makrifat yang konsumsi akal, yang diolah dengan bacaan, apa yang dilihat, dengar, raba dan rasakan, kemudian diolah dengan pikiran, diresapi, yang itu muara kontrol ilmunya ada di akal otak. Maka itu adalah pengetahuan akal. Walaupun dibahas tentang rohani, tentang ma'rifat, tentang mi'raj, tentang akhirat, tapi cara membahasnya dengan gelombang akal, itu namanya masih syariat akal. Ya, walaupun dibahas ini perkara ma'rifat loh ya, tapi dengan gelombang akal, maka itu adalah ilmu syariat, sebatas pengetahuan. Artinya apa? Ilmu itu mengendap di kontrol otak. Ini dia otak ya. Nah, akal itu kontrolnya lewat otak. Nah, satu lagi yang agama makrifat ini teknisnya beda, sangat jauh berbeda. Tadi ini akalnya pinter ya. Kalau ini manusianya telah zero dan dia telah terisi, tersambung, tersalur, terhubung, terkonek dengan gelombang Allah Subhanahu wa taala. Manusianya nol tapi terisi dengan gelombang Allah. Dan dia menceritakan sesuatu itu live dari sononya. Yang menceritakan bukan dia lagi, tapi karena berhubung, tersambung, terkonek dengan Allah taala, Allah berkata-kata lewat mulutnya si B ini. Tadi kan dia berkata-kata karena akalnya menceritakan pengetahuan atau teori atau apalah itu, walaupun membahas tentang tauhid, hakikat, makrifat apa, tapi kontrolnya dengan akal itu masih teori, belum jauh itu. Kalau yang makrifat sesungguhnya dia telah 0 karena telah melewati proses tazkiyatun nafs, dia telah melewati proses dibersihkan. Nah, bayangkan ya, orang mengamalkan sholatnya positif, tapi ketika di dalam dirinya unsur negatifnya belum dibuang, sholatnya positif kali iblis yang di dalam dirinya belum dibuang, negatif, maka positif kali negatif hasilnya negatif. Sia-sia sholat yang
mengerjakannya masih beserta dengan unsur iblis, maka seluruh isi manusianya itu mesti dibersihkan dulu. Nah, kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih hati adalah zikrullah. Zikir yang membersihkan, bukan malah mengisi ini itu. Bisa kaya, bisa kasah, bisa sakti, bisa ngobat, bisa apa itu. Itu memupuk daripada nafsumu sendiri. Itu pasti gelombang infra, nggak tambah mendekati Tuhan, tapi malah menjauhi Tuhan. Nah, bedanya tadi ya, sama-sama orang menceritakan makrifat ini kepada audiens, ini kan sulit orang membedakan. Nah, patokannya itu saja. Tadi kita ngeceknya dengan gelombang, itu pasti tahu tuh mana dia berbicara dengan akalnya dan mana dia berbicara dengan gelombang. Manusianya zero. Nah, jadi Allah berkata-kata lewat mulutnya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma, dan seterusnya. Bukanlah dia Muhammad yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukanlah dia lagi Muhammad yang melihat, tapi akulah matanya. Bukanlah dia Muhammad yang berjalan melangkahkan kakinya, tapi akulah kakinya. Itulah makrifat. Yang manusia telah zero dan terisi, sambungannya telah tersambung dengan Allah Ta'ala. Makanya kalau istilah di tasawuf, teknik menyamakan frekuensi dan gelombang itu paling rendah adalah dengan istilah rabitoh, yaitu menghadirkan wajah guru. Kalau orang syariat, oh ini syirik ini, dikira ini menyembah manusia. Bukan, menghadap bukan berarti menyembah. Nah, syariat orang umat Islam menghadap Ka'bah, apakah diajari menyembah Ka'bah? Bukan, ya. Menghadap tidak berarti menyembah, berkiblat bukan berarti menyembah. Nah, rabito adalah menghadap kepada guru rohani yang ada wujud zahirnya. Ya, kemudian teknik selanjutnya adalah menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, ketika masuk ke dimensi rohani, alamnya alam akhirat, itu berubah menjadi murakabah, yaitu dia telah kenal dengan gelombang, yang dikontak adalah gelombangnya. Dia tidak lagi terpengaruh dengan pandangan panca indrawi yang fisik. Nah, tapi dia telah kenal gelombangnya. Itu orang-orang yang telah masuk alam akhirat dengan dimensi rohnya, ilmunya adalah hakikatullah. Nah, sudah beda jauh. Dan yang terakhir adalah orang yang telah sampai ke hadirat Allah Ta'ala, yang disebut dengan takwa. Nah, cuman takwa ini secara harfiah syariat diartikan dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan. Itu kondisinya telah beserta dengan Allah Ta'ala. Setelah kenal, sampai kenal berhampir berkekalan dia. Itulah makam orang takwa. Itulah agama. Dia disertai Tuhan, diajari Tuhan sendiri. Pengetahuannya turun itu langsung. Yang disebut ilmu laduni. Jadi tidak transit lewat akal, blok-blok. Nah, karena orang terdogma syariat itu dianggap agama, padahal bukan. Makanya terpaksa kami sampaikan bedanya syariat agama dan syariatnya makrifat. Padahal ini bukan agama. Contoh kata ya, di teori saya sebelumnya, uraian saya sebelumnya, untuk memasak soto, bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, kunir, kemudian kemiri, daun jeruk dan sebagainya. Itu contoh misalkan. Itu adalah undang-undang syariatnya. Kemudian teknik masaknya itulah tarekat. Masih teknikal. Praktek masaknya itulah hakikat. Itu pun belum sampai. Kita belum ketemu pas racian frekuensi dan gelombangnya. Baru kemudian menjadi masakan soto yang enak. Baru itulah makrifat. Itu kias ya. Artinya apa? Saya tanya, coba dijawab ya. Apakah kunyit, bawang putih, bawang merah ada di soto? Bukan. Saya ulangi lagi. Apakah kunyit, daun jeruk, bawang putih, bawang merah dan sebagainya tadi itu soto? Bukan. Itu bumbunya soto. Karena belum jadi soto. Mesti lewat teknik masak, mesti lewat masaknya, mesti lewat rasa yang pas, di frekuensi dan gelombang yang pas, barulah itu menjadi soto.
Karena bisa jadi karena nggak tahu tekniknya, walaupun bumbu tergelar ini aturannya begini, tapi soto bisa menjadi lodeh, ya kan? Nah itulah syariat itu bukan agama, tapi menuju agama mesti lewat syariat. Paham ya? Nah, orang mengira syariat itu agama, bukan. Jelas-jelas kalimat Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal orang beragama adalah kapan dia mulai mengenal Allah. Nah, tadi ada agama syariat karena sudah terlanjur terdogma, dan agama makrifat. Ini lewat akal. Dipakai tidur hilang akalnya, hilang seluruh ilmunya. Sudah nggak ada lagi ilmunya. Ditanya, yang tidur ngorok, siapa Tuhanmu? Nama Tuhan aja nggak tahu. Padahal ya, dimensi roh itu alamnya dalam akhirat. Untuk masuk ke akhirat mesti lewat kematian. Nah, bagaimana engkau bisa masuk ke akhirat sementara kau tidak tahu jalannya? Goblok. Orang menciptakan rohani, teorinya tahu, prakteknya bisa tahu nggak masuk alam rohani? Goblok. Itu mesti lewat portal, itu mesti lewat metodologi, mesti lewat teknik. Gak sembarangan orang masuk akhirat itu. Makanya kamu yang cerita kesana kemari, cerita syariat, walaupun cerita makrifat, rohani, hakikat, dan sebagainya. Tapi saya tanya, bisa kamu menembus akhirat? Jangan bikin malu Mr. TM. Itu ada metodologinya. Kemampuanmu terbatas, limitmu terbatas. Maka manusia yang hidup di alam dunia, seperti teori yang kami uraikan sebelumnya, ada dua alat pembaca gelombang. Alat pembaca gelombang sadar namanya akal. Alat pembaca virtual dimensi namanya panca indera. Mentok di sini, nggak bisa naik ke sini. Ini adalah masuk ke alam rohani. Ini ilmu hakikat. Ini alamnya adalah alam akhirat. Pakai roh. Praktek kita di sini. Kamu cerita ma'rifat agama, tapi masuk ke portal lewat akhiratnya nggak bisa. Ngelewati batas dunia nggak bisa. Gitu mau cerita agama. Nah itu ya tipis sekali ya. Maka gampang saja kalau ketemu orang yang deleming cerita bullshit tentang agama, tanya saja, kau sudah bisa masuk akhirat? Hai guys. Tahu pintunya, tahu siratal mustaqim, di mana wasilah itu? Kalau dia nggak bisa menerangkan, berarti kata-katanya dusta. Nah itu. Kalau orang membaca teori syariat 2 menit saja bisa cerita itu, betul nggak? Habis baca Google, dia dapat pengetahuan akhirat, bla 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 bla. Ceritakan orang, dipercaya orang. Padahal dia bukan pelaku, dia cuma membaca, hanya sebatas sedikit teori. Kemudian dia merasa mampu cerita kepada orang lain yang dibahas tentang makrifat, tentang hakikat, tentang akhirat. Itu bullshit. Itu bukan agama, itu sesat yang menyesatkan. Nah, kenapa? Untuk masuk portal itu mesti memakai gelombang nur. Tanpa itu mustahil manusia bisa lewat. Jadi beda sekali ya. Walaupun yang dibahas sama tentang makrifat, antara agama syariat dan agama makrifat. Ini bukan agama, cuman karena sudah terdogma, maka ya gak apa-apa lah kita anggap ini agama syariat. Ini bukan agama. Yang ini yang sesungguhnya agama ma'rifatullah. Jadi awal dia beragama adalah ma'rifat, akhir dia beragama pun ma'rifat. Artinya agama itu apa? Ketika ada hubunganmu tersambung, terkonek dengan Allah Ta'ala, mesti lewat mi'raj. Gimana mau ma'rifat kalau nggak lewat mi'raj? Sementara kalau dia cerita bisa mi'raj, ceritakan tekniknya. Jangan bikin malu. Gampang itu. Kita tes itu orang itu pelaku apa pendusta. Kita tanya, kau ahli ma'rifat atau bukan? Oh iya, saya ahli ma'rifat. 40 tahun saya belajar tarekat. Betul? Oh iya itu. Kita tanya, kau sudah bisa nembus akhirat? Kau sudah bisa naik ke ars? Loh, itu kan mukjizat, berarti kalimatmu dusta. Kau sudah bisa mi'raj? Loh, itu kan mukjizat, berarti kalimatmu dusta. Mana mungkin kau bisa bertemu Allah di ars kalau nggak lewat mi'raj? Nggak mungkin. Maka seorang ahli ma'rifat pasti telah mi'raj, pasti telah menembus ma'rifat, menembus akhirat, dan mesti
lewat suatu teknik metodologi tinggi. Jadi ada korelasinya ya. Jadi kita akan tahu mana itu agama cerita yang cuma cerita dan ini seorang pelaku. Yang pelaku yang asli, yang makrifat ini dia nol, tapi terisi oleh gelombang Allah Ta'ala. Maka yang memberikan pengetahuan adalah Allah Ta'ala sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bukan Iqra membaca. Nah, orang mengartikan membaca ya, betul ya? Mana ada membaca? Begitu bodohnya itu Tuhan kalau itu diartikan membaca. Nabi Muhammad gak bisa baca. Hei bacalah. Aku gak bisa baca. Loh. Katanya Tuhan maha tahu. Betul apa enggak? Saya tahu. Misalkan, si Fulan ini gak bisa baca. Hei Fulan bacalah. Loh aku gak bisa baca. Loh gitu ya. Berarti kalimat itu salah dong. Bikin malu ya. Iqra itu adalah akan diturunkan pengetahuan. Bi'ismi rabbikal ladzi khalaq, beriring dengan menyebut-nyebut nama Tuhanmu, zikir. Maka ketika kau ketemu teknologi, metodologi zikir, kau akan dapat ilmu langsung dari sisi Allah Ta'ala, yaitu ilmu laduni, melewati wahyu. Kau akan diwahyui. Jadi orang umum mengira wahyu kan hanya pada Nabi dan Rasul. Tidak. Lihat di As-Surah 52. Dan demikianlah kami wahyukan. Lanjutannya adalah bagi yang terpilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka orang yang menerima tadi, maka dia berhak untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala, masih lewat wahyu. Tapi wahyu ini ada beberapa cara, nggak perlu kita bahas, di lain waktu saja. Jadi demikian ya. Walaupun banyak yang delembing makrifat, hakikat, akhirat, tapi jika dia tidak bisa menerangkan mi'raj, dia tidak bisa menerangkan metodologi, berarti dia masih hanya penghayal tinggi. Nah, itu bukan makanannya Mr. TM ya. Itu bikin malu Ki. Jangan begitu Ki. Kita orang selatan gak boleh berbohong, ya gak? Ya. Ini Daeng Mr. TM. Orang Bugis memang ini. Ini saya lagi berkumpul dengan teman-teman Makassar Ji. Ya. Jadi begitu ya. Mr. TM sudah menjangkau mana-mana nasional, kesana kemari, ditunggu orang. Karena apa? Uranya ilmiah, bukan konsumsi orang goblok. Ya, jangan bikin malu. Agama itu bukan dogma. Kau meyakini, kau mempercayai, tapi bisa kau buktikan nggak? Kau percaya Tuhan, yakin sama Tuhan, bisa kau buktikan? Kau percaya Allah itu ada di dalam setiap pandanganmu, Allah itu di arsy, Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Tapi kau buktikan nggak? Kalau nggak pernah kau buktikan, berarti cuman omong kosong, khayalan tinggi. Mana satu ayat yang bisa kau percaya, tapi bisa kau buktikan? Itu. Kau menganggap Allah itu diriku. Pernah ketemu? Allah itu ada dalam setiap pandanganmu. Pernah ketemu? Sembahlah ini kalau berani kamu. Kalau kau hanya meyakini dan mempercayai, itu agamamu masih dusta. Itu masih dogma. Harus kau buktikan itu. Mana kau bisa bersaksi akan Allah dan Rasul dalam syahadatmu? Pernah kau bersaksi? Kau cuman membaca 2 kalimat itu, tapi tidak pernah ada yang kau saksikan. Aku bersaksi, tapi tidak ada yang pernah aku saksikan. Itu kan lucu. Anak kecil aja ketawa. Apalagi Mr. TM. Daeng ya. Demikian juga kau meyakini Rasulullah nggak ada di zaman ini. Bagaimana kau akan kenal Allah Ta'ala jika nurnya telah kau nafikan? Mustahil. Berarti mataharimu telah redup, telah mati. Berarti Allahmu pun telah redup dan mati, kau nafikan. Itu kekeliruanmu. Padahal Allah itu wujud, ada wujudnya. Maka bisa kau saksikan. Clear. Nah, lihat di uran-uran sebelumnya. Kemudian akhir bisa tembus sekarang. Ngapain nunggu mati? Ada tekniknya. Rasulullah ada di zaman ini juga. Wujud manusia. Loh, enak tak? Nah, demikian ya. Salam kangen. Sudah lama kita tidak ketemu dalam uren-uren yang gedabur seperti ini, yang Belgia ada seperti ini, ya. Nah, oke. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kita bongkar dogma supaya agama kembali ke ilmiun wa amaliyun. Ilmiah, logis tinggi, nalar.
bisa diriset, bisa dianalisa, terukur, ilmu pasti, dan pasti bisa diterima oleh seluruh akal manusia. Enak kalau kayak gini. Kita ngomong ada teorinya, ada narasi nalar. Oh iya ya, loh. Enak. Kalau Mr. TM menerangkan ada nalarnya, selalu kena di akal dengan gampang. Betul nggak? Nah, orang lain cerita cuma teori. Cerita teori, akal tuh begini-begini. Pernah kamu buktikan? Orang cerita surga neraka, pernah kau ke sana? Nah, kau percaya ada bidadari, itu kias. Goblok. Agama dulu turun di zaman yang tidak ilmiah, belum ilmiah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan agama adalah dengan bentuk kias. Karena orangnya nggak mampu dipakai nalar tinggi, nggak mampu. Bayangkan ya, Nabi Muhammad menceritakannya biasa-biasa saja, dianggap senteng. Apalagi orang seperti Mr. TM disampaikan di zaman 1500 tahun yang lalu. Oh, sudah pecah kepalanya. Betul nggak, Mr.? Oh ya, Nabi Muhammad yang menyampaikan dengan bahasa dogma saja loh. Waktu itu dengan bahasa kias, orang sudah payah sekali ya menerima ya. Apalagi diuraikan dengan bahasa Mr. TM, resultante, kuantum, variabel, parameter. Oh, makin pening kepalamu ya kak. Oke? Salam guys goblok, goblokers di mana berada? Ya, blok goblok, just kidding. Tetapi aku mencintaimu. Oke? Salam kebangkitan tasawuf, orang Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, Islam, semua aliran, semuanya bolong. Tidak boleh kita saling menghina. Tapi karena Mr. TMI ilmiah, maka mendudukkan objektif, maka menyapu seluruh subjektivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Demikian dakwah dari Mr. TMI sangat luar biasa. Bahkan saat ini yang dikatakan Sabdo Palono Gunggung Nage Janji itu bisa jadi ilmu yang dalam keluar, ilmu aslinya Indonesia keluar, ilmu batin, ilmu yang dalam keluar, dan ilmu yang dari luar atau kulit tadi ngimbangi, jadi keseimbangan. Bahasanya saatnya ilmu-ilmu asli dari Indonesia itu muncul ke permukaan untuk ngimbangin ilmu-ilmu yang dari luar atau ilmu kulit. Karena Indonesia tanpa diturunkan agama sudah menemukan Tuhannya. 6 agama dan ratusan 6 agama itu adalah impor sebagai kulit, sebagai wadah. Indonesia sudah punya ajaran yang sangat luar biasa, Buhun, Kejawen, Sunda Wiwitan, doa dan sebagainya. 6 agama adalah sebagai kulitnya. Kulit sama isi indah. Lambangnya yang di Solo adalah masjid dari Presiden Emirat Arab dikasihkan ke Mas Gibran. Lambang dari kulit, dari isi bersatu. Ka'bah bentuknya 4 kiblat. Borobudur bentuknya seperti mahkota. Bila digabungkan adalah suatu masjid yang indah. Terima kasih. Bila ada salah minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu nurun. Terus kenali dirimu, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Dari mengenali hatimu. Kenali hatimu, engkau akan kenal dirimu, kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Selamat membuktikan, salam rahayu nurun.